Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ustadz-Ustadzah yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih bisa diringankan langkah kita untuk menuju ke acara ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita memang sengaja sekolah kita, sekolah SD Muhammadiyah 12 yang terkenal dengan tahfidnya, akan mengadakan webinar yang nanti akan diikuti oleh seluruh wali murid. Kenapa webinar ini kita selenggarakan? Yang pertama karena memang dalam rangka untuk persiapan kita memberikan laporan hasil belajar siswa yang insya Allah nanti akan kami sampaikan Sabtu depan. Yang kedua adalah, ini yang penting, bahwa sudah mulai bulan Maret seluruh sekolah itu mengadakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Kira-kira 9 bulan sudah kita lalui. Banyak strategi-strategi yang kita hadapi, baik itu yang dilakukan oleh guru-guru maupun oleh yang dilakukan bersama siswa. Salah satu diantaranya kita sudah mengadakan semacam piket. Kemudian piket, karena ada sesuatu hal, maka dinas mewajibkan seluruh ustadz atau ustadzanya berada di sekolah dan siswanya di rumah. Kemudian setelah itu, dalam rentang waktu itu juga, ternyata COVID semakin daerah hitam di Surabaya, akhirnya diliburkan lagi. Dan sekarang, dinas kota sudah membuka peluang kembali. Ini kabar gembira buat kita semua bahwa insya Allah di semester depan itu diadakan pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang sudah siap. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang sudah kompeten, yaitu diantaranya yaitu dari pendidikan, yaitu Pak Imam Sapari, SHI, MPDI. Beliau adalah sekarang posisi di Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kemudian juga dilihat dari sisi kesehatan, kita juga nanti akan mendengarkan bersama, yaitu dari Dr. Catur Priambodo, MS. Beliau sekarang masih posisi Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Sidoarjo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama nanti ada sambutan kepala sekolah sebentar. Kemudian nanti setelah itu ada materi yang disampaikan oleh Dr. Catur dan dilanjutkan dengan Pak Imam. Baiklah, mari kita mulai bersama agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu kita dengar bersama sambutan singkat dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 12 Surabaya, Ustadz Bayu Suara. Kepada beliaunya kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Nafan, kami haturkan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Yang kami hormati segenap wali murid SD Muhammadiyah 12 Surabaya,
di rumah masing-masing yang insya Allah pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati serta ustadz dan ustadzah, dan juga tidak lupa kami hormati Ustadz Catur selaku Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah, yang kami hormati juga Ustadz Imam Safari, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7. Syukur alhamdulillah pada malam yang hujan rintik-rintik ini, hujan merupakan salah satu rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita, walaupun dengan kondisi yang adem ya Ustadz ya. Ya, kita dapat melaksanakan silaturahmi, kita akan menimba ilmu bersama berkaitan dengan persiapan pembelajaran ataupun yang sudah kita lakukan, baik itu akan melalui pembelajaran daring ataupun yang akan kita hadapi di semester 2, yaitu persiapan tatap muka. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, webinar ini kami adakan dengan tujuan kita memahami selama pembelajaran daring ini banyak sekali problematika yang kita hadapi, mungkin dalam mendampingi siswa-siswi kita ataupun putra-putri kita semuanya, tentunya banyak kendala-kendala. Dan apa saja yang akan kita lakukan, tentunya kita berharap semuanya bisa menyamakan persepsi, karena pendidikan yang baik tidak lepas dari 3 elemen. Yang pertama adalah pihak sekolah, kemudian orang tua yang masa pandemi ini mau tidak mau dituntut sebagai guru, serta siswa-siswi juga merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pendidikan yang akan kita jalani. Bapak Ibu sekalian, tema webinar pada malam hari ini yaitu harapan dan tantangan orang tua terhadap pendidikan anak di masa pandemi ini. Telah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber yang kompeten, yaitu Dr. Catur Priambodo. Beliau sudah banyak memberikan ilmunya kepada kita semuanya berkaitan dengan ilmu kesehatan yang korelasinya nanti akan bersambung pada pendidikan dan apa saja yang terbaik untuk yang akan kita lakukan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Imam Safari. Tidak panjang lebar Ustadz, kami sampaikan semoga nanti webinar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan kita semuanya Ustadz. Mari kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian, dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan. Tentunya nanti sebentar lagi akan ada beberapa hal Ustadz untuk persiapan tatap muka. Nanti ada link kuesioner yang harus diisikan oleh wali murid, persiapan untuk pembukaan Ustadz tahun ajaran baru, dan juga ada beberapa informasi yang perlu dikerjakan ataupun disampaikan. Itu aja Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bayu, kepala sekolah kita. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekedar menambahkan bahwa apa yang disampaikan Ustadz Bayu tadi adalah bagaimana kita merajut bersama, mempersiapkan bersama apa yang akan kita hadapi di semester 2. Tadi sudah disampaikan bahwa sebelum kita mulai, nanti dari wali murid menerima kuesioner atau kuis-kuis link berupa link.
itu adalah data kami untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Jadi dimohon Bapak dan Ibu wali murid atau Ustadz Ustadzah yang juga membantu bagaimana nanti terselenggaranya pembelajaran tatap muka itu tergantung juga dari kuesioner yang akan Bapak Ibu nanti isi. Dan itu akan menjadi pedoman kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berikutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin Dokter Catur sudah menunggu. Marilah kita ikuti bersama materi yang disampaikan oleh Dokter Catur, dan ini materi khusus yang dari dari kesehatannya, dari kesehatan. Nanti ada dari pendidikan Pak Imam, Ustadz Imam. Baiklah, bagaimana Dokter Catur sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita ikuti bersama. Silahkan, monggo, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, kuntum tuhibbunallah, fastaghfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada webinar harapan dan tantangan orang tua terhadap pendidikan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada beberapa aspek yang memang butuh kita sama-sama pahami terkait dengan rencana dari SD Muhammadiyah 12 Surabaya untuk mulai berpikir untuk kemudian bisa bertatap muka proses pembelajarannya, karena ada beberapa hal yang memang butuh kita perhatikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara kaitan dengan harapan dan tantangan orang tua terhadap pendidikan anak di masa pandemi COVID-19 ini, ada dua aspek besar. Jadi ada dua hal besar yang sama-sama ini punya kekuatan masing-masing, dan ini harus disinergikan. Dua hal besar itu yang harus disinergikan. Tidak bisa salah satu mengalahkan satu yang lain, tidak juga bisa salah satu lebih hebat daripada yang lainnya, tidak bisa. Karena memang butuh disinergikan. Ya. Saya bisa minta tolong di ini share screen PPT.
ini seperti apa? Apakah kondisi saat ini itu sama dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya? Apakah kondisi saat ini sama dengan kondisi pada saat dimunculkan ide untuk mulai dibuat pada saat Januari tatap muka? Jadi untuk tahu kondisi terkini, hal yang harus kita bisa lihat adalah terkait, maka akan kita sajikan data pandemi COVID-19 ini mau lebih spesifik lagi ke Surabaya. Ya, slide berikutnya. Oh, ada satu, ya nggak apa-apa. Ya, tetap di slide ini saja, tapi akan saya sampaikan kondisi terkini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama di nasional ada 631 kasus dengan penambahan per hari ini 6.328. Di Jawa Timur ada 69.130 bahan kasus per hari ini di Jawa Timur 769. Jadi ada penambahan 769 untuk kasus baru di Jawa Timur. Di Surabaya berapa? Di Surabaya dari data di dashboard COVID Jawa Timur, di Surabaya ada penambahan 258 tambah 73. Jadi ada sekitar 320. Ada sekitar 320 yang kasus baru di Surabaya. Nah, kemudian dari 300 sekian itu yang aktif 90, itu artinya pada saat dirawat terus kemudian sembuh itu dikatakan dirawat, yang belum sembuh saat dirawat itu disebut sebagai data yang aktif masih saat ini masih ditangani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pandemi COVID-19 ini saat ini masih menjadi tantangan kita bersama, masih menjadi musuh kita bersama apabila kita akan mulai pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka ini. Nah, setelah kita paham kondisi medis terkait dengan data terkini pandemi COVID-19 ini seperti apa, tadi sempat disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Bayu, bahwa Surabaya barangkali justru malah merah menuju ke hitam, barangkali seperti itu ya, dengan segala yang ditunjukkan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, untuk supaya satu daerah itu dikatakan merah, kuning, hijau, atau oranye, indikator Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 14 indikator di suatu daerah, sehingga dari 14 penilaian itu, 14 indikator itu suatu daerah dikatakan ini merah, ini kuning, ini hijau, atau ini orange, dari 14 indikator itu. Nah, kondisi realnya barangkali memang kondisi Surabaya saat ini lagi merah. Nah, kondisi saat ini, Bapak yang dirahmati Allah, itu merupakan tantangan buat kita semua. Merupakan sesuatu yang memang harus dihadapi, harus disikapi. Kami menyebutnya sebagai new reality, realitas baru. Saya secara pribadi, karena ini kaitan dengan medis gitu ya, apa yang disebut dengan new normal itu kurang pas, tidak tepat. Dikatakan new normal tidak tepat. Kenapa? Karena akan menimbulkan sesuatu yang berbeda, sesuatu pandangan yang barangkali tidak. Karena pada saat seseorang beranggapan ini new normal, berarti ini sudah normal, ini kondisinya sudah baik, sudah normal, makanya sudah seperti layaknya dulu. Cuman karena new normal, maka ada keselarasan terkait dengan itu, ada penyesuaian. Sudah normal ini, tapi kita butuh penyesuaian. Penyesuaiannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk nanti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Akan timbul persepsi seperti itu. Padahal ini belum normal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mengatakan saat ini sudah second wave, gelombang yang kedua, salah. Saat ini bukan second wave. Saat ini yang ada adalah single wave. Masih pertama, first wave,
yang kemudian memanjang. Jadi ini bukan second wave, tapi first wave yang memanjang. Masih gelombang 1 yang masih terus memanjang. Kenapa? Karena adanya dua unsur yang sama-sama punya peran untuk pandemi ini kok tetap ada seperti saat ini, bahkan terus kemudian malah meningkat. Dua unsur itu adalah unsur kita sebagai masyarakat yang sudah mulai abai dengan kondisi ini. Kami paham betul kenapa abai, karena 9 bulan kita menjalani hal seperti ini, tentu ini sebuah kejenuhan yang luar biasa. Maka keinginan untuk terus kemudian bertatap muka menjadi hal yang normatif, hal yang normal. Tetapi tentu karena ini merupakan bagian dari pandemi COVID-19 ini, maka itu harus disikapi secara saat ini masih first wave yang memanjang, bukan second wave, bukan gelombang kedua. Apalagi nanti kita bisa lihat bersama kondisi yang terkini, terbaru terkait dengan pilkada. Pilkada kemarin dijalankan seperti itu. Ada sebuah kontradiktif yang kita hadapi saat ini, bahwa ada sesuatu yang kemudian disampaikan terkait dengan data-data COVID yang meningkat terus. Bahkan beberapa hari yang lalu itu tertinggi penambahan jumlah kasusnya dalam satu hari, hampir 9.000, hari ini ada 6.000 sekian di Indonesia, masih sangat tinggi. Tetapi di sisi lain ada kebijakan untuk silakan membuka sekolah untuk bertatap muka. Ini hal yang kontradiktif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita harus bersikap. Sikapnya seperti apa mungkin bisa kami sampaikan ini nanti. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang terkesan bertolak belakang. Dan kemudian tanggung jawab itu ada di siapa? Tanggung jawab itu tidak berada di Diknas, tidak berada di Mendikbud, tidak berada di Diknas Jawa Timur atau di Surabaya, tidak. Lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, lebih fokus lagi, tanggung jawab itu ada di sekolah. Dan sekolah lebih spesifik lagi juga, makanya terus dikeluarkan kuisen isi Bapak Ibu itu, tanggung jawab itu ada di ibu-ibu, Bapak Ibu sebagai orang tua. Jadi kalau nanti ada apa-apa terkait dengan ini, pemerintah tidak akan terkena dampak apapun. Karena sekolah sudah memutuskan kok, ya tanggung jawabnya sekolah. Ya. Maka kita harus mensikapi ini secara jernih, kita harus mensikapi ini dengan memadukan yang medis dan akademis itu. Nah, new reality ini Bapak yang dirahmati Allah harus disikapi dengan proaktif dan kreatif. Ya. Proaktif dan kreatif ini tentu tidak boleh melanggar protokoler medis dan akademis tadi itu. Nanti akan kami jabarkan yang protokoler medisnya seperti apa. Kemudian WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, jelas menyampaikan bahwa pada satu daerah yang sudah terkesan melonggarkan PSBB, bahkan sudah tidak ada PSBB, harus memperhatikan epidemiologi lokal. Artinya data-data yang ada di Surabaya sebagai tempat domisili sekolah itu harus betul-betul diperhatikan. Seperti apa gambarannya Surabaya saat ini? Maka itu harus disikapi secara bijak dengan aktif, proaktif, dan kreatif. Proaktif dan kreatif ini itu memperhatikan semua stakeholder yang terlibat. Ada guru, ada karyawan, ada siswa, ada sarpras, semuanya menjadi satu. Semuanya itu menjadi satu kesatuan yang kemudian tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka ada baiknya sekolah membentuk Satgas COVID. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum, saya mengistilahkan, ini istilah saya sendiri ya, kurikulum kedaruratan. Kurikulum kedaruratan itu ya perpaduan antara tatap muka dan pembelajaran yang online, antara offline dan online. Bahkan kalau pada satu kondisi memang tidak memungkinkan, maka ya tetap online. Offline-nya ditunda dulu untuk kemudian kita sikapi menunggu kondisi terkini di Indonesia, lebih spesifik lagi di Surabaya seperti apa. Ya. Jadi harus ada sinergi medis dan akademis. Bisa minta tolong slide berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dengan misalkan nanti diputuskan untuk tetap offline,
diputuskan untuk tetap offline, itu target pembelajarannya ini. Target pembelajaran adalah mengurangi kejenuhan para guru, karyawan, dan siswa, termasuk juga orang tua siswa atau wali siswa. Ya, wali siswa, maka itu menjadi bagian penting bahwa kejenuhan selama ini itu harus dihilangkan, tentu dengan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk apa offline ini nanti? Tentu untuk tetap terjalinnya hubungan atau ikatan batin antara sekolah dengan siswa, wali siswa, guru, karyawan, siswa maupun keluarga besar lain yang terlibat. Tujuannya tetap terciptanya yang jami. Tetap itu harus disiapkan, tetap itu menjadi poin utama bagi sekolah apabila nanti akan ada pembelajaran offline. Nah, stakeholder semua yang terlibat harus prasyarat-prasyarat khusus, prasyarat tertentu apabila nanti diputuskan untuk offline. Apa prasyarat itu? Bisa di slide berikutnya. Nah, ini ada guru dan karyawan, sarana prasarananya, sekolahnya seperti apa dan seterusnya, itu menjadi bagian penting pada saat sekolah tatap muka atau offline itu. Yang pertama, guru karyawan yang memiliki dalam bahasa medis faktor komorbid atau faktor-faktor pelemah, faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya, yang itu adalah obesitas, kegemukan, diabetes, kencing manis, ada riwayat penyakit jantung, paru, pembuluh darah, kehamilan, kanker atau daya tahan tubuh yang menurun, daya tahan tubuh yang lemah, maka guru dan karyawan yang memiliki faktor komorbid ini tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Jadi guru tidak boleh mengajar, karyawan tidak boleh masuk ke sekolah. Maka mereka, beliau-beliau yang punya faktor komorbid ini dapat diberikan opsi untuk work from home, belajar bekerja dari rumah. Ya. Kemudian guru dan karyawan dilakukan screening test yang paling memungkinkan saat ini adalah rapid test. Nanti hasilnya ada non reaktif dan reaktif. Kita sudah sama-sama paham bahwa rapid test ini bukan merupakan screening mutlak untuk dikatakan bahwa yang reaktif itu pasti COVID, yang non reaktif pasti tidak COVID, enggak. Kemudian, tapi guru dan paling tidak, ini merupakan screening awal yang sedikit banyak bisa dijadikan pegangan. Bahwa apabila hasilnya non-reaktif, maka bisa bekerja dengan menerapkan, memperhatikan protokoler kesehatan, protokoler medis. Bagi mereka yang hasil rapid testnya reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan berupa swab tenggorokan, swab PCR itu, polymerase chain reaction. Nah, dari sana apabila hasilnya positif, kemudian tanpa gejala, berarti OTG, orang tanpa gejala, maka yang bersangkutan ini harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi apabila yang swabnya positif kemudian menunjukkan gejala, segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit. Bagi mereka yang positif, kemudian isolasi mandiri, selama isolasi mandiri 14 hari itu ada keluhan yang muncul, sesegera mungkin juga dibawa ke rumah sakit. Itu langkah-langkah normatif yang memang harus dilakukan. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penelitian-penelitian terbaru yang kemudian dijurnalkan dan kemudian diambil opsi itu oleh World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, ada perubahan. Perubahannya adalah orang-orang yang OTG, orang-orang yang tanpa gejala itu apabila hasil swabnya positif dan tanpa gejala itu 10 hari, cukup 10 hari, tidak 14 hari. Cukup 10 hari sudah bisa dikatakan sembuh dan sudah disebut tidak menularkan lagi. Nah, keputusan dari WHO ini yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk KMK, nanti keputusan Menteri Kesehatan. Di situ tertuang bahwa definisi atau terminologi sembuh untuk OTG adalah 10 hari tanpa gejala. Guru dan karyawan yang masuk yang tanpa
di sekolah harus selalu memakai masker bedah, masker medis, kemudian cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Guru kelas diupayakan tetap dan tidak berpindah ke kelas lain. Kemudian tetap guru memastikan antar siswa terjaga jaraknya, antara guru dan siswa juga terjaga jaraknya. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Berikutnya adalah pada saat proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar ini tugas penting bagi guru, tantangan bagi guru untuk terus kemudian membuat mekanisme pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak menakutkan, yang tidak membuat jenuh. Jadi betul-betul harus menyenangkan walaupun tetap memperhatikan physical distancing itu. Maka pada saat seperti ini atau pada saat online sekalipun, guru harus siap dengan banyaknya ice breaking. Jadi pada saat kemudian mengajar itu diselingi dengan ice breaking. Kita sangat paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau siswa itu mendengarkan gurunya awal yang memperhatikan itu. Memperhatikannya 15 menit awal, selepas itu sudah sulit untuk berkonsentrasi. Maka untuk menghindari hal itu perlu dilakukan ice breaking untuk kemudian siswa kembali lagi fokus. Jadi Bapak Ibu guru harus punya kemampuan lebih pada era pandemi seperti ini untuk kemudian membuat banyak ice breaking yang itu mampu membuat siswa fokus kembali. Kemudian guru juga punya tanggung jawab memastikan aktivitas peserta didiknya aman, terkendali, dan tetap menjaga jarak. Yang harus juga dipikirkan adalah perbandingan antara guru dan siswa. Apabila siswa normatifnya satu kelas itu 40 misalkan, atau 30, maka harus separuhnya yang dimasukkan. Nanti barangkali Ustadz Imam terkait dengan keputusan dari Diknas atau surat keputusan bersama 3 atau 4 menteri terkait dengan pembelajaran offline ini mungkin nanti bisa disampaikan, juga nanti akan kami sampaikan sekilas. Slide berikutnya, bagaimana dengan siswa? Itu untuk guru dan karyawan. Slide berikutnya, bagaimana dengan siswa? Siswa itu sendiri, Bapak Ibu, nanti akan sudah disiapkan mulai dari rumah. Jadi ada kesiapan sejak di rumah, ada kesiapan selama perjalanan, ada kesiapan masuk ke pintu sekolah, kemudian masuk ke kelas, masing-masing ada persiapannya masing-masing. Dan apabila itu sudah masuk ke area sekolah, maka wajib untuk kemudian dilakukan pemeriksaan suhu dengan alat thermal gun atau termogan. Apabila suhunya di atas 37,5, berarti anak yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk sekolah karena sudah diketemukan salah satu tanda bahwa anak yang bersangkutan ada dugaan terinfeksi. Apapun infeksinya, belum tentu virus corona. Ditunjukkan dengan suhu yang di atas 37,5 itu. Ada beberapa literatur mengatakan 37,2. Kemudian apa yang harus dilakukan siswa? Harus sudah mulai familiar dengan lifestyle baru, new lifestyle. Harus familiar dengan memakai masker, familiar dengan cuci tangan, familiar dengan jaga jarak, familiar untuk kemudian tidak makan bersama. Ada salah satu syarat kalau sekolah buka, kantin tidak boleh buka. Anak-anak kita harus membawa makanan sendiri-sendiri kalau memang diperbolehkan. Ada jeda waktu untuk makan dan seterusnya. Itu menjadi bagian dari dipersyaratkan oleh Diknas. Kemudian siswa masuk secara shift. Perbandingan guru dan siswa memang harus dipikirkan seberapa siswa di SD Muhammadiyah 12 ini, seberapa banyak guru yang ada. Apabila terus kemudian dilakukan sekolah offline yang diatur shiftnya, harus diatur pula bagaimana nanti keberadaan gurunya. Kemudian harus membawa peralatan, memakai masker sejak dari rumah, kemudian tempat makan minum sajadah semuanya sendiri mandiri dan tidak boleh kemudian itu dipinjamkan oleh temannya atau meminjam ke teman yang itu
Slide berikutnya tentang sarana dan prasarana. Mungkin tadi disampaikan bahwa mungkin sudah jauh hari sudah dipikirkan. Apa yang harus dilakukan? Harus rutin menyemprot desinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan menyemprotkan desinfektan setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena ada potensi penularan yang melalui droplet yang secara tidak langsung. Penularan COVID ini melalui droplet yang pertama, langsung keluar dari cairan di hidung, cairan dari mulut, dari menyanyi, ngobrol, batuk, bersin, dan seterusnya, yang bisa langsung menempel ke orang lain. Atau droplet yang tidak langsung. Gimana droplet yang tidak langsung itu? Droplet yang cairan yang dikeluarkan tadi nempel di sebuah benda, yang benda itu terus kemudian mengandung virus tadi itu, kemudian dipegang oleh orang lain, dan orang yang memegang benda yang ada virusnya itu kemudian memegang hidung, mengucek mata, kemudian memegang mulut sehingga masuk di sana. Maka sekolah butuh untuk kemudian menyemprot desinfektan itu dengan desinfektan supaya mati virus-virusnya yang ada di sana. Kemudian tidak boleh ada pedagang dari luar. Bahkan kantin pun tidak boleh buka pada saat pembelajaran offline itu sesuai dengan arahan dari Dignas. Maka anak-anak kita membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian setiap kelas maksimal 20. Kalau memang ruangan kelasnya mencukupi maksimal 20. Kalau tidak, berarti nanti diatur 15 atau bahkan kurang. Kemudian pengaturan posisi tempat duduk, dan siswa, saya biasa ngomong tempat tidur karena di rumah sakit itu TT namanya, tempat tidur, berapa tempat tidur di rumah. Tempat duduk siswa dan guru. Kemudian antar jemput karena apa? Karena penjemput harus berhenti di lokasi yang ditentukan dan itu di luar sekolah. Dan dilarang untuk berkerumun pada saat menunggu. Jadi misalkan kalau memang antar jemputnya belum datang, nah itu kemudian menjadi tidak boleh berkerumun. Termasuk juga antar jemputnya, tidak boleh kemudian berinteraksi di antar jemput itu. Misalkan biasanya uyel-uyelan berisi 8 anak, itu berisi 8 anak, oh tidak boleh itu. Nah, nanti ada penjelasan di slide-slide selanjutnya. Slide berikutnya, sekolah juga harus menyiapkan wastafel, hand sanitizer di beberapa titik sekolah. Harus. Karena apa? Karena nanti setiap siswa akan melakukan sesuatu harus menggunakan hand sanitizer itu. Slide berikutnya. Jadi, belum, yang sudah. Yang hand sanitizer. Nah ini, terus kemudian di pintu masuk sekolah, petugas memastikan bahwa warga sekolah menggunakan masker dengan suhu normal. Kemudian penutupan fasilitas pendukung sekolah, tempat bermain, kantin, bahkan musola pun harus ditutup, menghindari terjadinya kontak antar siswa kita. Kemudian ada banyak informasi terkait dengan pencegahan COVID-19 yang dipasang sebagai sebuah flyer atau bahkan sebuah spanduk bisa dipersiapkan untuk itu di tempat yang mudah dilihat untuk kemudian bisa dibaca, dan semoga itu menjadi bagian dari pemahaman yang meningkat terkait dengan COVID-19 ini. Rutin seperti desinfektan, menjaga kebersihan kelas, meja belajar, menyemprotkan, dan sudah tidak ada pedagang, sampun. Ya, slide berikutnya. Nah ini persiapan pelajaran tatap muka oleh satuan pendidikan, ya ketersediaan sarana dan sanitasi, toilet, dan seterusnya, membuat kesepakatan bersama komite sekolah, menetapkan protokoler kesehatannya, membentuk satgas yang melibatkan orang tua dan wali, menyusun rencana dan seterusnya terkait dengan pendanaan, sosialisasi, pengadilan seterusnya, yang intinya itu semua untuk menunjang adanya prasyarat-prasyarat yang memang harus dipenuhi pada saat akan sekolah tatap muka atau offline. Slide berikutnya, persiapan pembelajaran tatap muka, ini gambarnya. Barangkali ini bisa lebih dipahami terkait dengan musola. Allah musola kalau sesuai dengan arahan itu tidak buka karena jam sekolahnya juga pendek, kemudian kesiapan terkait dengan ruangan kelas,
bagaimana posisi guru, dan tidak diperbolehkan anak-anak kita itu terus kemudian kumpul, kantin sekolah pun juga ditutup. Sepengetahuan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin juga nanti dikuatkan oleh Ustadz Imam, bahwa sekolah diperbolehkan offline itu, jadi tatap muka itu dalam 1 minggu cuma 2 kali tatap mukanya. 1 minggu 2 kali, dan masing-masing tatap muka itu waktunya 3 jam. 3 jam itu tentu diatur jamnya sedemikian rupa sehingga tidak sampai masuk ke sekolah, tidak masuk ke jadwal sholat. Nah, barangkali itu nanti Ustadz Imam lebih menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kemudian sekolah itu akan menentukan hal itu, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang juga butuh diperhatikan oleh Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, persiapan untuk ke sekolahnya. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu semua untuk menyiapkan bagaimana kebersihan di rumah, terus kemudian alat-alat tulis yang dibawa seperti apa, masker sedemikian rupa sehingga pada saat di sekolah betul-betul anak itu siap untuk menjalani proses belajar mengajar. Slide berikutnya. Nah, perjalanan ke sekolah. Perjalanan ke sekolah ini tidak diperbolehkan anak itu naik angkutan umum. Maka yang harus dilakukan orang tua adalah pada saat pembelajaran offline seperti ini harus mengantar ke sekolah sendiri untuk kemudian menjemputnya sendiri atau diwakilkan ke siapapun. Kalau menggunakan antar jemput sekolah berarti harus betul-betul diperhatikan pada saat duduk di dalam mobil itu. Sudah tidak bisa lagi seperti sebelum ada pandemi. Satu mobil diisi oleh sekian siswa yang kemudian saling berdekatan dan ada potensi untuk kemudian saling menularkan, sudah tidak boleh lagi itu. Sebaiknya antar sendiri oleh orang tua dan kemudian diri oleh orang tua. Maka menjadi penting untuk perjalanan ke sekolah setelah dari rumah ke perjalanan ke sekolah. Slide berikutnya, bagaimana dengan pada saat di pintu gerbang sekolah? Ada petugas dari sekolah yang menjadi bagian dari Satgas COVID di sekolah atau siapapun itu yang punya peran untuk mendeteksi. Jadi diperiksa, dideteksi, tidak bersalaman, itu ada cara salaman yang tidak usah kita melebarkan salaman kok seperti itu. Tentu ini pada konteks medis yang salamannya dengan menggunakan siku, tidak bersalaman pun tidak apa-apa. Dan kemudian ada tempat cukup banyak yang di situ disediakan hand sanitizer atau alat untuk cuci. Berikutnya di dalam kelas. Di dalam kelas seperti sekilas yang kami sampaikan tadi, slide berikutnya, di dalam kelas bagaimana terus kemudian kita mampu menata ruangan kelas itu sesuai dengan protokoler kesehatan, sesuai dengan protokoler medis. Nah, ini di dalam kelasnya, maka berjarak, diatur gurunya bagaimana. Kemudian jangan sampai antar siswa itu nanti terus kemudian berkomunikasi. Dalam konteks ini tentu kontak, kemudian akhirnya bisa menimbulkan kecurigaan antar masing-masing kalau suatu saat nanti diketemukan ada salah satu anaknya yang kemudian positif COVID-19. Tapi itu ketemu sama ini, aku salaman, rangkul-rangkulan, oh ini berarti ketularan dari sana. Wah, tentu ini sesuatu yang akan bisa menimbulkan sebuah permasalahan kalau orang tidak bijak. Bahwa ketularan itu tidak bisa dipastikan. Naudzubillah min dzalik ini ya. Tetapi apabila sudah diputuskan untuk offline dan ternyata ada siswa yang terpapar COVID-19, tidak bisa dikatakan bahwa itu pasti tertular di sekolah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pembuktian yang empiris terkait dengan hal itu. Virus ini tidak kelihatan dan memang tidak bisa dijustifikasi tertular dari si A, si B, si C. Maka hal yang paling baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah pencegahan. Pencegahannya dengan apa? Pencegahannya adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
protokoler medis pada umumnya itu. Slide berikutnya, di halaman dan gedung sekolah persis seperti yang tadi kita sampaikan. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, slide berikutnya, slide terakhir, insya Allah ini. Satu slide lagi. Nah, ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan tadi sempat terputus dan mungkin ya juga itu akhirnya. Cuma begini, nanti barangkali Dokter Catur masih dipersilakan masih tetap mengikuti karena nanti di akhir ada sesi tanya jawab hanya beberapa saja. Yang perlu saya garis bawahi bahwa memang benar itu tanggung jawab sekolah ya, yang paling berat itu yaitu tanggung jawab sekolah. Kemudian saya ulangi bahwa tadi disampaikan yang saya garis bawahi yang penting bahwa itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Catur tadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama karena memang itu tanggung jawab sekolah. Ya, itu yang paling berat, bukan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan pusat maupun dari kota, tapi tanggung jawab sekolah. Dan sekolah itu ada wali murid dan siswanya, termasuk gurunya. Kemudian yang penting juga harus dibentuk atau dibuat kurikulum kedaruratan. Nah, ini yang nanti tugas kepala sekolah dan bersama tim-timnya. Dan yang tadi sempat saya pikirkan, ternyata memang dari guru, siswa, dan sarana prasarana itu syaratnya sangat banyak sekali. Itu menandakan bahwa betapa pentingnya kita berjaga-jaga supaya seluruh siswa, baik itu siswa putra-putri, gurunya maupun seluruh yang ada di lingkungan sekolah itu benar-benar terjaga. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan dari Dr. Catur tentang sisi-sisi yang dari kesehatannya. Nah, sekarang coba mari nanti akan kita dengarkan lagi informasi yang dari sisi pendidikan. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Imam Sapari. Nah, untuk mempersingkat waktu, apakah Ustadz Imam sudah siap? Untuk Dr. Catur dimohon nanti masih standby ya, karena nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab. Ustadz Imam? Sambil menunggu ya. Ya, kita tunggu Ustadz Imam. Sambil menunggu Ustadz Imam, sekolah punya informasi bahwa minggu depan atau Sabtu itu nanti laporan pembelajaran semester. Oleh karena itu dimohon Bapak dan Ibu untuk mengambil laporan tersebut sesuai dengan sesi atau jadwal yang sudah diberikan. Baik,
Sepertinya Ustadz Imam sudah siap. Baik, kalau sudah siap, waktu kami persilahkan atau waktu kami sediakan untuk Ustadz Imam. Silahkan Ustadz Imam. Ustadz Bay, mungkin dari teman-teman Ustadz bisa share ini ya, share slide-nya ya, yang sudah saya kirim. Lewat saya kok belum bisa. Oh ini sudah. Sudah muncul ya Ustadz Bay? Halo? Slide-nya sudah muncul ya? Halo? Ya, Ustadz, masih di... apa slide-nya sudah muncul? Oke, sudah Ustadz Imam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Catur. Selamat malam Pak Direktur. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Kepala SD Muhammadiyah 12 Ustadz Bayu dan para guru staf baik yang dari SD Muhammadiyah 12 dan SMP Muhammadiyah 7 sekolahnya para pemimpin. Baik, alhamdulillah malam ini kita bisa bermuajahah. Tak banyak yang bisa kita sampaikan selain bersyukur kepada Allah karena bisa bermuajahah adalah rahmat dari Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, tauladan kita, motivator kita, inspirator kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Ayahanda bunda yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Sapari, SHI MPDI, biasa dipanggil di Muhammadiyah itu namanya Gus Imsap ya. Panggilannya Gus Imsap Imam Sapari gitu ya. Itu tanggal lahir saya, kelahiran 82 dan ada NPM, alamat serta pendidikan. Saat ini menjabat di Kepala SMP Muhammadiyah 9, Sekolah Akhlak periode kedua 2018 dan 2021. Dan juga tugas tambahan adalah PLT Kepala SMP Muhammadiyah 7. Insya Allah setelah dari Muhammadiyah 9, tahun ajaran baru ini full di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya untuk mengemban amanah baru sebagai kepala sekolahnya para pemimpin. Insya Allah seperti itu. Kemudian itu riwayat organisasi, ada sekretaris KMM ya, Korps Mubalik Muhammadiyah. Kemudian juga aktif di MPSPDM, mengurusi panti se-Surabaya, panti Muhammadiyah. Kemudian ada ketua K3S SMP Muhammadiyah atau MTS Muhammadiyah Surabaya. Kemudian ketua Majelis Tabligh dan wakil ketua di Dewan Masjid Indonesia. Itu ada istri, buah hati ada 3. Kemudian ibu bapak, ayahanda bunda yang saya hormati,
saya mendapat tugas dari Ustadz Bai terkait dengan tantangan para orang tua ya menghadapi harapan dan tantangan ya pembelajaran daring. Dalam sisi pendidikan, sejenak mari kita lihat sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa dan sebagai apa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ini ayat sebenarnya ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedap. Baterai saya kok habis. Mas cas. Cas ini, cas laptop di tas. Sudah 28 calon siswa kelas 1 yang sudah mendaftar di sekolah kita. Syukur alhamdulillah dalam kondisi seperti kayak gini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada tetangga, mungkin sanak saudara, family yang ingin bergabung dengan sekolah kita, mumpung ini masih di bulan Desember, Ustaz. Nah, ini nanti di bulan Desember ini kita masuk di gelombang 1, Mas Yan. Ini nanti kalau di gelombang 1 ada potongan di gelombang 1. Istimewanya Iya, istimewanya di situ nanti potongannya bisa lebih besar, Ustaz. Nah, untuk selanjutnya bisa
menghubungi oleh pihak sekolah langsung itu Ustaz. Dan juga kalau misalkan ada yang selain kepingin sih, saya punya tetangga yang sudah hafid juz 30 itu, apakah ada perlakuan khusus? Iya, karena tagline sekolah kita yaitu Sekolah Hafid Quran Ustaz, tentunya kita mengapresiasi bagi calon siswa baru untuk yang sudah hafal juz ke-30, kita akan ada beasiswa Ustaz. Beasiswa yaitu berupa free DPP yang nominalnya tanpa bayar DPP-nya ya, tanpa membayar DP-nya. Nominalnya lumayan besar Ustaz, kurang lebih 6.950.000. Jadi hanya membayar uang formulir, kemudian perlengkapan dan juga biaya pendidikan. Terus ada rencana kepingin buka sampai berapa kelas Ustaz untuk tahun ini, tahun depan lah? Ya, alhamdulillah Ustaz, di tahun ajaran kemarin animo masyarakat terhadap sekolah kita semuanya ini sangat luar biasa, yang memang wacana kita yang semula yaitu kita membuka 3 kelas yang jumlah siswanya ini 84. Tetapi di tahun ini sangat luar biasa, kita menerima 4 kelas Ustaz. Tetapi untuk tahun ajaran ini, PPDB ini yaitu 2021-2022, kita hanya menerima 3 kelas saja Ustaz, dikarenakan lokalnya sudah ini hampir habis. Mau nggak mau ini sekolah kita harus bangun ini Ustaz. Oh gitu ya, berarti gini, kita harus ada berita bahwa Pak Safari bisa masuk kembali. Baik, mohon maaf untuk ini karena terpotong sebentar. Baik, Ustadz Safari sudah ready, siap? Kalau sudah masuk, kami persilahkan. Silakan. Bisa dikeluarkan lagi slide-nya ya, saya atau jadikan host ya. Atau dijadikan host ini. Monggo, dilanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kalau menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu ayat 30 bukan 1-12, adalah sebagai khalifah yang menjaga bumi dan alam semestanya. Kemudian kita juga diciptakan oleh Allah supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Dan juga kita selama ini ayahanda bunda sudah berdoa kepada Allah yang bunyinya mohon maaf bentar. Dan juga agar manusia itu mau mengetahui kemahakuasaan Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 12. Jadi itu bukan bermaksud menekankan di angka 7, tapi memang itu Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan kita juga berdoa selama ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ ada doa yang menarik di akhir bunyi itu, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya, jadikanlah pula kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kita sudah minta sama Allah selama ini menjadi pemimpin, dan anak kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Paling tidak adalah menjadi pemimpin kepala keluarga atau pemimpin diri sendiri. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, ada
7 hal yang kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah anak kita sholat 5 waktu, anak kita berakhlak mulia, anak kita cerdas berprestasi, dapat membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian ada penekanan berjiwa mandiri, disiplin, tangguh. Apalagi musim pandemi, tangguh itu menjadi suatu kewajiban, ya, keharusan. Kemudian bisa berkomunikasi 2 bahasa, baik Arab maupun Inggris, dan bisa menjadi pemimpin atau imam. Kemudian ada pembiasaan-pembiasaan Islami yang harus dilakukan oleh anak kita, supaya anak kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sholat 5 waktu, ya kan? Kita ajarkan untuk sholat tepat waktu, apalagi berjamaah. Kalau sekarang kan masih kontroversi, ya, apakah anak itu ikut berjamaah atau tidak, ya. Paling tidak mereka juga berjamaah di rumah dengan ayahanda dan bundanya. Dan sholat itu adalah mutlak bagi seorang pemimpin, karena inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau milih seorang pemimpin, paling tidak dia sholat atau tidak. Kemudian bisa berzikir setiap saat, setiap waktu. Kemudian bisa membaca Al-Quran, Al-Fatihah 9. Kunci anak yang sukses, kunci orang yang sukses adalah membaca Al-Quran, membaca secara keilmuan, gitu ya. Halo? Nah, saya lanjut, ya. Kemudian bersedekah setiap hari. Ya, bersedekah setiap hari untuk melatih jiwa sosialnya, kepekaan sosialnya, dan kemudian sholat duha. Sholat duha itu kunci pembuka rezeki, diberikan kemudahan segala urusan. Kemudian yang terpenting juga sholat lail. Sholat lail diangkat, nanti anak kita diangkat ke derajat yang maqam mahmuda, derajat yang paling terpuji, ya kan? Derajat yang paling mulia. Dia akan lebih unggul dibanding dengan teman-temannya yang lain. Dan yang ketujuh adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu ini seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dalam ceritanya, kan. Beliau ini menjaga wudhunya dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada 7 tantangan orang tua, ya. 7 tantangan orang tua terhadap pendidikan di masa pandemi. Ini kan seperti ini. Kurang bimbingan guru. Jadi ada guru yang ngajarnya asal-asalan, slide-nya nggak jelas, orangnya nggak jelas, kemudian hanya disampaikan sedikit saja, belum diberi tugas, atau akses internet tidak lancar, yang tidak punya Android. Ada lagi yang tidak bisa akses aplikasi belajar online. Yang kelima itu lebih lucu lagi, tidak ada uang untuk beli paketan. Nah itu, ya. Kemudian kurang dengan orang tua, karena orang tua bekerja. Dan juga anak tidak paham sehingga orang tua gregetan. Jadi ada yang sampai dipukul sama orang tua saking anak tidak paham. Nah, ini yang tertawa biasanya pernah mengalami hal itu, ya. Gak jelas, dia gak paham-paham disampaikan begitu, ya. Akhirnya gregetan. Akhirnya gak jadi belajar, malah berantem dengan anaknya sendiri. Baik, apa sih dampak negatif daring terhadap perkembangan anak? Nah, ini anak cenderung bosan ketika belajar dengan orang tua, bahkan orang tua terkesan kurang sabar, hingga ada yang sampai memukul anak. Ini pernah terjadi. Kemudian anak stres, nggak mau belajar, malah pergi bermain, sehingga menyembelihkan tugas dari Pak Guru. Tugas ada 12, hanya 2 yang dikerjakan. Hanya sehingga membuka konten yang lain, atau konten yang tiba-tiba muncul, baik di sisi pojok kanan maupun pojok kiri. Kemudian anak cenderung untuk bermain game, katanya lebih mengasihkan. Dan yang terpenting, poin nomor 5, itu terganggunya kesehatan mata, telinga, dan tulang punggung belakang. Jadi kalau kita lihat anak kita, hati-hati kalau menggunakan handphone, jaga pandangan mata ke arah gadgetnya. Telinga ini pakai seperti ini, nah jangan dibiasakan pakai headset seperti ini.
Ini kalau sering-sering pakai headset nanti juga berakibat ke gendang telinga, sehingga itu dalam kurun waktu beberapa tahun mengurangi kualitas pendengaran mereka. Dan juga tulang punggung. Coba kita lihat anak ini ya. Jadi belajar mendengarkan pemaparan dari gurunya sambil tiduran. Sambil bahasa orang Jawa delosoran gitu ya. Nah itu yang terjadi, itu berbahaya bagi tulang punggung anak-anak. Bukankah selama ini kalau kita belajar dengan guru kita duduknya kan tegak ya di bangku, di kursi gitu ya. Kemudian pengeluaran biaya hidup semakin bertambah karena harus beli pulsa dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, anak kecanduan gadget dan cenderung asik dengan gadget serta abai terhadap semuanya, dipanggil nggak semaur, dikongkon aras-arasan ya. Dan itu. Kemudian ayahanda bunda yang saya hormati, apa langkah praktis mengatasi fenomena-fenomena daring? Jadi ini semoga bisa membantu. Yang pertama itu sebelum daring, berikan pemahaman kepada anak. Jadi ilmu tentang HP, ilmu tentang gadget, apa bahayanya dan apa manfaatnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum anak sholat, kasih ilmu tentang sholat. Sebelum anak naik sepeda motor, kasih ilmu tentang apa itu sepeda motor. Sebelum anak-anak itu makan, kasih ilmu apa itu makan. Sebelum anak-anak buka atau ingin punya Instagram, kasih ilmu tentang Instagram. Jadi yang pertama adalah berikan ilmu tentang gadget. Kemudian beritahu jadwal dari mereka dan jadwal menggunakan gadget sesuai kesepakatan. Nah ini penting juga. Kemudian susun jadwal daring bersama anak-anak dan sesuaikan dengan kesibukan orang tua. Saran saya, kalau anak-anak itu pembelajaran, tolong juga didampingi, jangan ditinggal. Nah ini penting. Kadang anak-anak itu layar monitornya dinyalakan, anak-anaknya ketiduran. Atau anak-anaknya main game dan lain sebagainya. Pada saat daring, berbagi peran dengan ayah atau bunda untuk menemani buah hati. Nah itu. Kemudian ada pendampingan. Kemudian berikan pemantapan pemahaman materi dan dievaluasi. Tadi gurumu menyampaikan apa? Ada tugas apa? Kemudian cek jawab mereka, mengumpulkan ke gurunya. Dan selesai daring, minta kembali gadgetnya, jangan dibiarkan. Jadi gadgetnya diminta. Nah setelah itu berikan apresiasi. Wah, kamu luar biasa. Kasih jempol gitu senang. Tambah hari kakak, tambah hari adik, tambah bagus. Luar biasa. Yang ketiga, karena gadget diambil, maka berilah alternatif mainan yang lain yang sifatnya refreshing. Ya. Jadi kalau kita dulu mainannya sifatnya fisik, ternyata fisik itu lebih bagus untuk mengolah daya tahan tubuh mereka, terutama. Kemudian sering-sering berkoordinasi dengan wali kelas. Perkembangan putra-putri panjenengan seperti apa. Nah, 7 hal yang harus diperhatikan ketika anak-anak mengikuti daring. Yang pertama adalah berikan ilmu tentang gadget, ya sudah. Kemudian ingatkan dan pantau posisi duduk dan pandangan mereka. Yang ketiga, selalu awasi, ya, terutama mereka sudah mengenal sosial media. Nah, ini yang perlu dihati-hati adalah sosial media yang paling sering dipakai oleh anak-anak itu adalah TikTok, ya. Jadi TikTok itu, jadi, itu anak-anak itu masya Allah joget-joget gitu ya, dan lain sebagainya. Dan hati-hati nanti jadi generasi TikTok. Kemudian buat kesepakatan bersama dengan anak tentang penggunaan gadget mereka dan tunjukkan contoh akibat dari penyalahgunaan gadget. Jadi tidak ada salahnya orang tua menunjukkan iki lho nek sering HP-an lho entah mripate koyok ngene. Itu salah satu ya. Yang keenam yang terpenting, berikanlah tauladan yang bijak bagaimana mengoptimalkan penggunaan gadget. Jadi orang tua harus memberikan contoh bagaimana penggunaan gadget yang baik. Dan yang ketujuh, anggarkan khusus kuota internet di rumah. Ya, jadi anak-anak biar efektif mengikuti pembelajaran daring dengan gurunya. Kemudian ayahanda bunda yang perlu diingat adalah amanahkanlah generasi kita kepada sekolah yang terbaik, yakni sekolah yang selalu memperhatikan kualitas pendidikan
Satu, berupa pantauan dalam pelaksanaan ibadah, kemudian dalam pantauan karakter mereka, dan pantauan dalam pembelajarannya. Nah, ini kebetulan juga saya perkenalkan visi dan misi dari sekolahnya para pemimpin, ya, SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Ada poin penting di sini, yaitu mewujudkan generasi pemimpin yang Qurani, cerdas, dan berprestasi. Satu, mempunyai akhlak mulia, tangguh, dan mandiri. Yang kedua, mengimplementasikan 7 pembiasaan Islami, seperti sholat tepat waktu, kemudian sampai tadi menjaga wudhu, gitu ya, membaca Al-Quran, sholat duha, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian ada membentuk program kepanduan dan kepemimpinan, melaksanakan pembelajaran Al-Quran secara terpadu, membentuk kelas takhasus. Insya Allah tahun depan SMP Muhammadiyah 7 sudah ada 2 kelas unggulan selain talent class, ya. Jadi ada kelas talent, kemudian ada kelas takhasus dan KCCN boarding school. Takhasus ini kelas tahfidz, pulangnya nanti jam 7 malam kalau memang sudah mulai pembelajaran offline. Kemudian KCC itu seperti boarding school, anak-anak nanti boarding di sekolah Senin sampai Jumat, dan Sabtu Ahadnya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Kalau nanti misalkan pandemi ini belum selesai, maka nanti bisa jadi boardingnya itu Senin sampai Ahad full, ya, anak-anak tidak boleh pulang. Nah, tentunya nanti kalau boarding ada semacam protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus sudah ikut swab, ya, terutama gurunya juga, pembinanya dan lain sebagainya, dan mereka nggak boleh pulang supaya mereka steril. Yang keenam adalah menerapkan pembelajaran yang efektif, aktif, dan menyenangkan. Dan yang ketujuh adalah membentuk kelas prestasi dan pembinaan khusus. Nah, ini ada salah satu quotes yang luar biasa dari Ustadz Bayu. Ustadz Bay, ini Ustadz Bay, ya. Memimpin adalah mendewasakan jiwa demi mengembangkan dan terlaksananya sebuah tujuan yang lebih besar dari sebuah kepemimpinan. Memimpin dengan hati akan mendatangkan hal yang bijak. Memimpin dengan akal pikiran akan mendatangkan ide dan kreativitas. Namun, bila memimpin dengan tindakan akan menjadikan tauladan. Ayahanda, bunda yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, bila mana nanti di SD Muhammadiyah 12 nanti ada pembelajaran tatap muka, maka protokol kesehatan itu harus dipenuhi. Tapi sebelumnya, sebenarnya di SKP 4 Menteri itu, ini menjawab pertanyaan Dr. Catur itu, ya. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada yang batasi 5 anak. Ya. Kalau di SMP itu yang diutamakan masuk adalah kelas 9. Ada masa transisi yang harus diikuti oleh sekolah, yakni 2 bulan. Masa transisi ini adalah masa-masa persiapan. Kemudian harus ada protokol yang harus mereka ikuti, mulai alur mereka masuk, kemudian pembelajaran, gurunya juga harus ada 2. Jadi yang disampaikan Dr. Catur itu 50% itu bisa ini, ya, bisa diimplementasikan. Jadi jumlah muridnya, jumlah kursinya bila 20, maka yang masuk hanya 10. Dan itu harus disepakati juga dengan komite. Ada persetujuan dari Pemda setempat, kemudian ada persetujuan dari kesiapan dari pihak sekolah, dan ada persetujuan dari orang tua. Jadi kalau memang nanti pembelajarannya online, maka lebih ditekankan pada karakter. Karena kurikulum darurat ini tidak menuntut siswa untuk benar-benar menyerap ilmu yang sifatnya kognitif. Nah, ayahanda, bunda, sebelum diakhiri, ini ada beberapa flyer dari SMP Muhammadiyah 7 yang sudah kita viralkan tiap hari, ya. Kemudian seperti ini, keutamaan berzikir. 7 tips melatih anak berani tampil, karena ini termasuk bagian dari kepemimpinan. Kemudian pitutur becik, ada quotes dari para tokoh, para pemimpin. Nah, ini 7 cara membedakan sahabat sejati dan sahabat yang palsu. Ini tahukah kamu, ini tentang sains, ya. Ini 7 hal yang bisa dilakukan supaya menjadi pemimpin yang baik.
Ini harus dimiliki dari anak kita. Jadi kita siapkan kader pemimpin. Kalau kita berharap Indonesia dipegang oleh pemimpin yang hafidhah, maka harus kita siapkan mulai sekarang. Ya, mulai sekarang harus kita siapkan. Ini doa Nabi Ibrahim, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ini 7 tips menghadapi anak sesuatu. Jadi tips-tips ini banyak di SMP Muhammadiyah 7 untuk orang tua. Ya, monggo nanti yang berkenan memiliki pingin tips ini nanti bisa minta share ke Sektia SD Muhammadiyah 12 atau ikuti Instagram dari SMP Muhammadiyah 7. Ada Instagramnya, ada Facebooknya. Ini kemarin Dr. Suko, ya, ini yang luar biasa. Beliau memberikan materi sekolah itu harus unik, adaptif, dan konsisten. Nah, ini science. Nah, ini ada konsultasi remaja, Koramil, konsultasi remaja milenial. Ini ada pertanyaan dari mana? Dari Nia, Surabaya. Bagaimana mengatasi rasa malas? Nah, ini belajar dari Nabi. Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan? Nah, ini sudah anak-anak belajar kepemimpinan. Nah, ini amalan lain yang muncul. Nah, ini hari ini tips mendidik anak yang keras kepala, itu ya. Ada 7. Nah, ini alhamdulillah tips-tips ini ternyata ditunggu oleh orang tua. Nah, saya pikir itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan, ya. Selamat nanti kalau ingin bergabung dengan SMP Muhammadiyah 7, saya ucapkan selamat datang. Insya Allah bisa bertemu dengan kami, Ustadz Ustadzah, guru karyawan di SMP Muhammadiyah 7 tahun pelajaran 2021-2022 di sekolahnya para pemimpin. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam. Cukup menarik Ustadz ya, semuanya serba 7 ini Ustadz. Tadi saya sempat mencatat 7 yang 73, tapi yang 4, 5, 6, 7, 8 saya tidak sempat karena banyak tadi. Termasuk yang terakhir 7 tips tadi. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari semakin malam tapi mudah-mudahan semakin bersemangat. Baik, Bapak dan Ibu, saya menggarisbawahi bahwa tadi sempat saya ikuti bahwa sepertinya itu sudah sinkron, sudah sinergi antara SD Muhammadiyah 12 dengan SMP Muhammadiyah 7. Dan kami lihat tadi misi visinya juga sangat mirip lah. Jadi mudah-mudahan nanti siswa kelas 6 yang kepingin langsung ke SMP Muhammadiyah 7 boleh langsung mendaftarkan ke kepala sekolah atau ke sekolah SMP Muhammadiyah 7. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara yang berikutnya yaitu tanya jawab. Kenapa kok ada tanya jawab? Karena mungkin dari yang disampaikan oleh Dr. Catur dan Ustadz Imam tadi, ada yang mungkin masih kepingin ditanyakan lagi. Cuma begini sistemnya ya, kalau misalkan tanya, dimohon Bapak atau Ibu angkat tangan. Angkat tangan bukan berarti seperti menyerah gitu ya, bukan. Angkat tangan, kemudian nanti posisi videonya di-on-kan, tapi untuk mic-nya dimatikan dulu sebelum ada instruksi atau persilahkan dari saya. Jadi nanti caranya bertanya, monggo silakan Bapak dan Ibu angkat tangan, kemudian nanti dari panitia menetapkan siapa nanti yang bertanya, kemudian ketika disebutkan tolong kepingin tanyanya ke siapa, kemudian wali murid atas nama siapa, kelas berapa, biar nanti kita bisa paham. Baik, untuk yang pertama kami Dr. Catur dan Ustadz Imam masih ready kan ya? Ya baik. Siapa yang kepingin menanyakan sesuatu atau persiapan menyambut untuk pembelajaran tatap muka atau daring nanti? Ada yang bertanya? Atau mungkin langsung di-on-kan mic-nya sambil saya Ustadz, namanya siapa? Langsung di-on-kan aja Ustadz ya. Jadi gitu ya. langsung dengar suaranya Ustadz.
namanya siapa, kemudian kelas berapa, tanya ke Dokter Catur atau Ustadz Imam. Dari Zamara ya, Zamara Hasnani. Dari Inka. Belum ada? Mungkin juga bisa mungkin Ustadz dan Ustadzah yang dari SD Muhammadiyah 12 ya Ustadz ya. Oh, boleh. Ya. Nah, jadi bukan hanya wali murid saja, mungkin dari Ustadz dan Ustadzahnya boleh diperkenankan untuk bertanya. Silakan, mic-nya di-on-kan saja langsung Ibu, Bapak. Ada yang bertanya? Kami tunggu. Barangkali persiapan sekolah kita itu sudah sampai di mana? Kemudian apakah sekolah kita nanti menerapkan langsung pembelajaran tatap muka atau mungkin masih pembelajaran jarak jauh? Monggo, boleh silakan ditanyakan. Ada? Saya dengar tadi ada suara. Karena ini yang banyak ya, pesertanya banyak, jadi panitianya ini tidak mendengar. Atau langsung yang mau bertanya di, oh ya itu, ada ya, Mama Kaisa. Iya, Mama Kinka. Silakan Mama Kinka disampaikan pertanyaannya. Silakan di ya, Mama Kinka, monggo. Mic-nya sudah di-on-kan? Ada di chat, Ustaz. Halo? Ada di chat yang bertanya, ditulis di chat. Oh iya, sebentar kita lihat ya. Di chat. Halo? Sebentar Pak, masih dibacakan. Sebentar. Saya bantu Ustaz, dari pertanyaan Mama Ima ya, dari izin bertanya Ustaz, apa wajib rapid test kalau masuk sekolah Ustaz? Dari apabila dari pihak keluarga menolak rapid, gimana Ustaz? Oh gitu. Ya. Ini tentunya yang bisa menjawab yaitu ya kepala sekolah. Baik Ustaz, ini memang rananya kepala sekolah dulu yang mendapatkan informasi memang Ustaz. Ini memang untuk memang pada hari Sabtu kemarin Ustaz, Sabtu minggu yang lalu dari Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan berkaitan dengan persiapan tatap muka. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang salah satu ada dua syarat Ustaz untuk tatap muka itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama yaitu harus ada persetujuan dari komite sekolah. Kemarin kita bersama dengan komite sekolah sudah melakukan rapat koordinasi. Memang untuk sesi rapat koordinasi pertama yaitu berkaitan dengan kelas 6. Memang menurut arahan dinas ini yang menjadi prioritas utama adalah kelas 6 Ustaz. Kemudian yang syarat kedua adalah surat pernyataan ataupun izin dari orang tua wali murid sendiri. Tentunya apabila ada surat pernyataan itu mengizinkan atau enggak siswanya mengikuti dalam pembelajaran tatap muka di semester kedua.
Yang disampaikan dinas adalah apabila peserta didik ataupun siswa-siswinya itu untuk masuk sekolah, maka konsekuensinya harus dites dulu, Ustaz. Harus dites dulu apakah berbayar. Tentunya tidak, Ustaz. Jadi semuanya difasilitasi oleh Pemkot Surabaya dan berupa tes swab nanti. Yang akan pihak sekolah akan bekerja sama dengan tesnya itu rapid atau swab? Nanti akan dites swab yang sudah berjalan di pihak Pemkot Surabaya. Jadi tesnya itu ada dua, Ustadz, sebetulnya. Yang pertama itu swab test, yang kedua adalah rapid PCR, yang mana rapid PCR ini mendekati keakuratannya dengan swab itu tadi. Semuanya nanti akan berpusat pada Lakesda di Jalan Gayungan, Ustadz. Berarti itu free ya, tanpa itu. Maka apabila orang tua sudah menyatakan mengizinkan atau menulis surat pernyataan itu, konsekuensinya harus mau dites dulu, karena ini adalah screening awal. Tetapi untuk yang di SD ini untuk tesnya itu hanya untuk kelas 6 dulu untuk di sesi pertama ini. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 5 ini masih menunggu informasi. Artinya kan begini, dari Dokter Catur dan Ustadz Imam tadi kan, ketika ada tatap muka maka harus tes rapid atau swab. Nah, itu berarti harus dilaksanakan itu dulu. Dan dinas hanya sementara ini untuk kelas 6 dulu ya. Bukan berarti untuk kelas 1 sampai kelas 5 tidak ada kemungkinan. Itu bisa terjadi ketika nanti data yang kuesioner yang dikirimkan ke Bapak dan Ibu itu seperti apa, baru kita bisa melaksanakan. Ya, mungkin ada lagi by chatting aja ya. Saya nggak kelihatan kalau yang ya, bantu membaca Ustadz ya, biar ini. Izin bertanya Ustadz, mungkin sebelum mulai pembelajaran offline atau tatap muka, apa ada semacam simulasi terlebih dahulu, mengingat kondisi dan cara sudah berbeda sejak 6 bulan pembelajaran online itu tadi. Ya, kembali lagi Ustadz Bayu kan tadi jawab. Ya, ini kebanyakan langsung tertuju ke kepala sekolah ini. Berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti ada beberapa SOP Ustadz. Maka dalam syarat pengajuan tentunya prosedurnya pihak sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka sebelum mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan. Tentunya dengan pengajuan itu melalui aplikasi. Aplikasi itu harus memenuhi indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Maka dari itu salah satu dari indikator tersebut sekolah harus membuat SOP. Nah, tentunya nanti pihak sekolah akan membuat SOP, kemudian kita akan membuat tutorialnya insya Allah Ustaz, dengan video tutorial ketika pembelajaran sebelum masuk, bahkan nanti sesudah pulangnya juga harus ada tutorialnya. Oh, berarti masih ada masih ada jalur-jalurnya ya? Jalurnya banyak Ustaz. Bukan langsung ke dari wali murid ada tanda tangan atau ACC, oke, PPTM, belum tentu bisa ya? Belum harus tentu Ustaz, karena pihak Dinas Pendidikan sendiri akan menilai kesiapan sekolah kita. Berat juga ya sepertinya. Berat Ustaz. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di kuesioner nanti ya. Gitu Ustaz. Ada lagi mungkin pertanyaan yang berhubungan dengan Ustadz Catur ataupun Ustadz Imam ya mungkin ya, Ustaz. Kalau tentang bagaimana situasi di sekolah, insya Allah sekolah mengusahakan semaksimal mungkin dan itu sesuai dengan dasar dari data kuesioner yang Bapak Ibu kirimkan. Ini ada pertanyaan Ustaz yang bisa ditujukan ke Ustadz Catur ini. Nah, monggo. Ya, ini sesuai pertanyaan dari Mama Kinsa, sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa kami yang menyetujui tatap muka harus menerima segala resiko yang akan terjadi. Yang saya tanyakan, jika ada yang ternyata confirm, bagaimana dengan teman sekelasnya tracingnya? Sekedar saran Ustadz, karena penularan COVID
Ini adalah melalui droplet. Oh, ini saran Ustaz ya. Alangkah baiknya nanti digunakan pengajar masker, tidak cukup harus dengan memakai face shield. Yang seperti kita pakai ini. Iya, tentunya ini. Saran Ustaz itu. Oh, saran. Ya. Berarti nanti meskipun di apa ya, sekolah menetapkan pembelajaran tatap muka, itu pasti sekolah harus mempersiapkan lebih detail lagi, dan mudah-mudahan itu akan bisa kita laksanakan bersama ya Ustaz Bayu. Insya Allah. Ada lagi kalau masih ada? Ini kita bagaimana tim IT sudah ya kelihatannya ya. Ya. Mungkin atau yang kepingin langsung yang ya. Oh, ada yang bertanya. Ada yang bertanya, izin bertanya Ustaz, apa orang tua wajib tes rapid? Kalau itu saya bisa jawab itu. Monggo Ustaz. Karena tadi saya mendengarkan dari Dokter Catur bahwa sepertinya tadi yang di swab itu bukan hanya di anaknya saja, tapi kemungkinan orang tua juga harus di swab, karena tadi yang saya garis bawahi bahwa penularan nantinya itu tidak bisa ditetapkan tertular di mana. Itu yang mungkin yang bisa kita ketahui bersama. Atau mungkin dari Ustadz Bayu tadi ada yang menambahkan. Ya, bagaimana kalau berkenaan dengan pihak sekolah Ustadz, ini yang nanti itu hubungannya antara guru karyawan dengan siswa. Syukur alhamdulillah kemarin sekolah kita sudah melalui swab untuk guru karyawannya dan sudah melalui proses, sudah selesai dan hasilnya sudah ada di kantor saya Ustadz, untuk bahwasanya guru karyawannya sudah negatif. Nah itu kemudian untuk siswanya yang disampaikan oleh pihak dinas kepada pihak sekolah itu hanya siswanya saja Ustadz. Siswanya saja yang untuk di bulan Januari ini hanya kelas 6 saja. Untuk orang tua masih belum ada konfirmasi, mungkin dari pihak RT RW-nya biasanya Ustaz. Jadi yang di swab hanya siswanya saja. Kemudian yang kelas 6 dulu ya. Oh ya. Ada lagi? Ya. Dari Mama siapa yang terakhir itu? Mama Kinza lagi Ustaz. Iya. Mohon izin yang atasnya Ustaz, dari Engen. Nah, itu ada belum ada namanya deh. Mohon izin, seandainya orang tua masih ragu, bolehkah tidak ikut tatap muka? Ya. Monggo langsung Ustaz. Langsung aja saja. Karena kebijakan sekolah. Sekali lagi screeningnya itu ada dua Ustadz. Yang pertama adalah komite, kemudian adalah di wali murid itu sendiri. Bila mana wali murid masih belum mengizinkan, maka siswanya itu tidak diharuskan datang Ustadz. Jadi kelas 6 ya. Meskipun kelas 6. Jadi pilihan itu letaknya pada orang tua siswa. Wali murid siswa itu yang menentukan Ustaz. Nah, pihak sekolah itu pun tidak bisa memaksakan untuk diadakan tatap muka. Nah, jadi filternya banyak Ustaz. Perizinan itu banyak Ustaz. Terakhir di wali murid. Iya. Jadi kalau misalkan sekolah mengadakan tatap muka, dinas kemudian juga menganjurkan, tapi wali murid tidak setuju, berarti tetap tidak bisa. Artinya yang tidak ikut hanya yang siswanya saja. Iya, ya. Betul Ustaz. Yang lain misalkan kalau yang lainnya ingin ikut bisa Ustaz. Nah, jadi perizinan hanya orang tua itu. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masih khawatir, masih dibolehkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, daring. Baik. Ada lagi mungkin yang bisa kita selesaikan, atau yang mana yang dari dokter ke Dokter Catur atau ke Ustadz Imam barangkali? Banyak langsung ke kepala sekolah ya Ustaz. Ada. Terakhir ya. Terakhir ya Ustaz. Baik, ini terakhir. Ya, masih pertanyaan terakhir ya dari Mama Kinza. Jika kami memutuskan memilih online, bagaimana Ustaz sistem pembelajarannya? Nah, langsung saja. Langsung aja. Jadi nanti kalau andai kata orang tua memilih untuk tetap menerapkan pembelajaran online, maka nanti sistemnya hampir sama Ustaz dengan pembelajaran satu semester kemarin yang berupa link, ya link itu bisa berupa video pembelajaran, kemudian ada modul yang disampaikan, quiz gitu ya, quiz betul Ustaz. Jadi itu kalau untuk pembelajaran daring
apabila wali murid masih menghendaki pembelajaran daring. Jadi masih tetap sama itu Iya. ya. Itu pembelajaran modelnya seperti apa masih tetap yang seperti kita laksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Iya, betul, betul. Baik, itu terakhir sepertinya Ustaz. Ada Iya. lagi Pak? Nggak enak kalau nggak dibaca ya. Ada lagi? Sudah ya. Ada satu lagi. Ya, Ustaz. sepakat ya Bapak dan Ibu ini terakhir ya. Iya. Oke. Baik. Ya, yang terakhir dari Mama Ima ya. Nah, Andai kata saya bantu Ustaz ya. Iya. Mungkin karena mata saya masih jelas ini. Andai kata pembelajaran online, apa cara pembelajaran online bisa berubah, dikurangin tugas? Apa sebaiknya dilakukan Zoom supaya anak-anak mengerti, karena anak-anak susah mengerti kalau dikasih tugas secara langsung sebelum diterangkan dari pihak guru. Nah, ini juga masukan Ustaz, dan tentunya nanti ini sudah kita akomodir Ustaz nanti di kuesioner itu. ya. Baik, baik. Otomatis begini, Ustadz Bayu selaku kepala sekolah, mungkin Ustadz Bayu bisa merencanakan segala sesuatunya yang sesuai dengan hasil dari kuesioner. Kemudian nanti akan dibicarakan dengan koordinator-koordinator dan nanti akan diterapkan di drop ke masing-masing ustadz atau ustadzah. Jadi nanti kita akan bukan berarti kita langsung berbuat sesuatu, tapi kita harus merencanakan lagi apa yang harus kita lakukan ya, begitu ya Ustadz Bayu ya. Ya. Ini ada izin bertanya untuk Ustadz Imam Sartari, kebetulan dari ketua komite Ustadz. Nah, kalau itu boleh. Yeah. Monggo untuk Bunda Febrianti Rinjani ya, ini ketua komite. Monggo kami persilakan. Bisa ditayangkan. Ya. Berarti ini pakai on ya, pakai Ya, apa? pakai Mic. itu. Ya, pakai mic. Mohon maaf Ustadz baru aja gabung ini pulang kerja. Saya baru aja ikutan saat Ustadz Imam Safari. Kebetulan saat Ustadz Imam Safari ini saya kebetulan putri saya ini kan kelas 6. Masih bingung mencari atau memutuskan sebaiknya sekolah di mana begitu kan ya. Tujuan awal memang kami ingin menyekolahkan di satu visi dan misi daripada sekolah sebelumnya. Nah, kebetulan ada juga yang mengarahkan ke SMP 9. Saya masih belum tahu ternyata kepala sekolah SMP 9 pindah ke SMP 7. Ini membuat saya terkejut. Karena yang kami tahu kebetulan rumah jaraknya dekat dengan SMP 7. Selama ini yang kami tahu SMP 7 ini di luar daripada ekspektasi kami untuk menyekolahkan anak di sekolah tersebut. Kenapa seorang ustadz, seorang Imam Safari yang sudah membesarkan nama SMP 9 mau pindah ke SMP berapa ini? SMP 7. Dan seberapa besar giroh jenengan untuk merubah paradigma SMP 7 yang kami kenal selama ini. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Febian, jazakillah pertanyaannya. Alhamdulillah di SMP Muhammadiyah 9 dengan brandingnya Sekolah Akhlak, kita sudah berhasil program kalau di Muhammadiyah 9 namanya program Mumtaz ya. Kemudian juga ada semi boarding school. Nah, apa yang sudah baik di Muhammadiyah 9, tahun pelajaran baru nanti semuanya akan diadop ke SMP Muhammadiyah 7. Hanya nanti ada beberapa tambahan, yakni adalah menanamkan tentang karakter Rasulullah. Kalau di Muhammadiyah 7 kita lebih pada kepemimpinan Rasulullah. Jadi sama, programnya sama, kurikulumnya nanti kita modifikasi lebih ke arah kepemimpinannya. Target hafalannya nanti ada kelas reguler, ada tambahan 2 juz, kemudian ada kelas atlet, kemudian ada kelas takhasus dengan target 7 juz,
dan kelas boarding school dengan target 15 juz. Tidak ada kata ghiro yang memotivasi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya juga ketua K3S SMP MTS Muhammadiyah Surabaya. Jadi ketika ada sekolah yang harus dibangun, dikuatkan, ya kan, dibentuk supaya menjadi lulusannya menjadi pemimpin-pemimpin Muhammadiyah maupun pemimpin bangsa, kenapa tidak kita datangi? Ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Itu satu kalimat yang motivasi saya saya menerima tugas dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk membesarkan SMP Muhammadiyah 7. Jadi kami melihat banyak mutiara-mutiara, ya, banyak permata yang harus diangkat dan dihidupkan kembali. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah 9, alhamdulillah tiap tahun muridnya bertambah, dan saya yakin jika Muhammadiyah 9 bisa, insya Allah Muhammadiyah 7 juga bisa. Ya, target hafalannya, perbaikan akhlaknya, kualitas ibadahnya, juga ada monitoring ibadah, monitoring kepemimpinan. Rapotnya nanti juga ada 3 sama, rapot dinas, rapot kepemimpinan atau akhlaknya, dan rapot hafalannya. Nonton Bunda Febian. Nggih, matur nuwun Ustadz. Mungkin bisa disebutkan juga Ustadz apa namanya reng-reng apa ya istilahnya harga ya yang harus kami penuhin atau bagaimana gitu Ustadz? Ya, insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan share ke wali murid SD Muhammadiyah 12 dan utamanya SD Muhammadiyah 20. Hanya saja yang spesial nanti adalah tidak ada uang gedung, ya. Tidak ada uang gedung, dan monggo nanti pilih programnya, yang dipilih program mana. Apakah program yang reguler, takhasus, atlet maupun KCC and boarding school. Jadi kami sudah punya komitmen bersama-sama. Di sini yang sekolah ada 3, murid juga sekolah, guru juga sekolah, orang tua juga sekolah, dan kita juga komitmen bersama-sama, ya. Jadi kita benar-benar mendidik anak-anak ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi hafalannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Nonton Bunda. Mohon doanya ya, mohon doanya. Monggo main ke Muhammadiyah 7. Insya Allah saya SMP di sana. Insya Allah Ustaz, jazakallah Ustaz. Sami-sami. Ya, sepertinya ini ada gayung yang bersambut ya. Ada yang menawarkan dan ada yang mudah-mudahan nanti lulusan kelas 6 Dubes tahun ini semuanya ke SMP Muhammadiyah 7. Iya, insya Allah Ustaz. Jadi kalau dari kelas 6 langsung menuju SMP 7 ini nanti kelihatannya nggak ada ini, kayak naik kelas saja Ustaz. Oh gitu ya. Karena program jaminannya juga hampir sama. Terus jaraknya juga dekat ya? Juga. Kenapa yang dekat enggak ada? Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sudah waktunya untuk kita akhiri. Ya Ustaz Bayu ya. Sebelum itu apakah masih ada lagi Ustaz Bayu yang perlu disampaikan? Ya Ustaz, untuk dalam waktu dekat ini yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu wali murid, dan ini memang urgent dan juga penting, nanti bakalan menjadi dasar kebijakan kita dari pihak sekolah. Insya Allah dalam waktu dekat pihak sekolah akan membagikan link kuesioner yang di dalamnya adalah pertanyaan 2 hal Ustaz. Yang pertama yaitu berkaitan dengan riwayat kesehatan, baik itu riwayat kesehatan peserta didik, siswanya, dan juga keluarga yang ada di rumah. Ini merupakan salah satu syarat dari dinas untuk mengetahui kondisi keluarga ataupun anak sendiri yang bersekolah itu. Kemudian yang di dalam link itu juga ada 2, yang kedua adalah rekomendasi Ustaz. Rekomendasi atau pilihan wali murid untuk di semester 2 ini. Apakah nanti akan memilih tatap muka ataupun masih tetap pembelajaran dari online. Dari kuesioner itu tadi pihak sekolah akan menentukan
Nah, setelah menentukan adalah letaknya dikembalikan lagi kepada masing-masing orang tua apakah mengizinkan atau tidak. Nah, Yang itu. mengisi itu kelas 1 sampai kelas 6 ya? Kelas 1 sampai kelas 6 Ustaz. Karena kesehatannya itu untuk kelas 1 sampai kelas 6, tetapi yang prioritas pertama yang akan dilakukan swab yaitu kelas 6. Konsekuensinya yang untuk kelas 6 apabila mengizinkan siswanya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, konsekuensinya harus mau mengikuti swab itu. Gitu aja Ustaz. Ada lagi sudah ya? Sudah. Baiklah, terima kasih Ustadz Bayu. Dan informasi terakhir dari tim IT bahwa apabila Bapak dan Ibu melihat di YouTube, itu memang saat ini sedang live dan itu masih tersendat-sendat. Tapi ada nanti ketika rekodnya ada. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu kepingin melihat, silakan di-download ulang. Ya, di-download ulang biar nanti tidak ada putus-putus. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Catur dan Ustadz Imam selaku narasumber hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita bersama. Dan untuk Bapak dan Ibu, perlu saya ulang lagi bahwa apapun yang kami lakukan itu dasarnya adalah dari kuesioner yang Bapak Ibu isi secara jujur. Jadi kami mohon mengisinya apa adanya, tidak ada rekayasa. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin hari ini kita tutup acara webinar dengan tema harapan dan tantangan orang tua terhadap pendidikan di masa pandemi. Saya selaku yang membawakan acara ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati. Dari saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Catur, matur nuwun Ustaz Imam, dan juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, sama-sama.